Halo Sobat Hobi Nonton, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah menegangkan drama Squid Game part yang kedua. Kali ini kita akan diperlihatkan Gi-hun dan teman-temannya yang masih harus terus berjuang dan melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dan mematikan. Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya ya guys, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Setelah menyelesaikan permainan kedua, kakek Ilnam sangat berterima kasih kepada Gi-hun karena ia bisa menyelesaikan permainan itu tepat waktu, setelah menirukan apa yang dilakukan oleh Gi-hun. Sementara itu, Sang-woo mencoba meminta maaf pada mereka semua karena ia telah menyuruh Gi-hun dan lainnya untuk berpencar, sehingga membuat mereka semua memilih simbol yang sangat sulit. Dari 187 pemain yang ikut dalam permainan kedua, 79 pemain telah tereliminasi, sehingga saat ini hanya tersisa 108 orang pemain yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Setelah lelah bermain, para peserta pun diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Doksu, Miryong, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan cemilan tersebut. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian akhirnya mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta staf bertopeng tersebut untuk melakukan sesuatu. Staf bertopeng itu pun tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan, dan mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan terus bertambah. Tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka. Sepertinya hal itu pun juga sudah direncanakan oleh frontman agar membuat mereka mengeluarkan sifat aslinya. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa staf bertopeng secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter. Ia dan beberapa staf bertopeng di sana melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh frontman. Jadi, para staf bertopeng itu melakukan penjualan organ para peserta yang sudah mati. Dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter pun bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta lain di dalam kegelapan. Malam itu pun menjadi malam yang sangat mengerikan. Malam itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Tetapi mereka tidak menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia pun berteriak meminta para peserta lain untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Dan di saat itulah para staf pun akhirnya datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu pun terlihat sangat berantakan dengan mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Mayat-mayat itu pun kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh para staf bertopeng tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya.
Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sebelumnya sudah mengetahui permainan itu pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai timnya, karena permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekatnya dan mengajak beberapa peserta lagi secara acak untuk bergabung. Bahkan tim Gi-hun terdapat 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan kali ini bukanlah tarik tambang seperti biasanya. Kali ini mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-Hu pun merasa sudah putus asa melihat semua anggota timnya. Namun tepat sebelum permainan itu dimulai, kakek Ilna membagikan tips dan trik yang dahulu ia biasa pakai dalam bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya trik kakek Ilna pun berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang-Hu pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah yang cukup berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka pun dapat membalikkan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini tersisalah 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan selesai, seperti biasanya si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu Jung-ho yang masih menyamar diminta oleh seorang staf bertopeng lainnya untuk ikut melakukan pengiriman organ tersebut. Di sana Junho pun melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para staf bertopeng itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya kepada para staf tersebut. Namun para staf itu mengaku belum mengetahui apapun tentang permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter pun sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, ia pun langsung membunuh seorang staf bertopeng dengan brutal. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang staf bertopeng lainnya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana, staf bertopeng tersebut mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman. Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh staf bertopeng itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan ini, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang dilakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang staf bertopeng menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu, staf itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata selama ini ia sudah curiga pada Junho karena sudah bersikap dengan aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun akhirnya mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia pun membunuh staf bertopeng itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para staf lainnya pun melihat mayat staf yang tertembak itu. Dari peluru di kepalanya, frontman yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil, frontman pun segera mengerahkan semua stafnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut.
Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat staf bertopeng yang lain. Frontman pun secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini mereka diminta untuk saling berpasangan. Karena jumlah peserta saat ini 39 orang, itu artinya akan ada satu orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para staf ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing dari peserta diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam 30 menit, peserta yang bisa mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan sebagai pemenang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam pun berusaha menyadarkannya, karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan malah berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Gi-hun semakin panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun akhirnya sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam pun ternyata berkali-kali menebak dengan benar, yang membuatnya hampir menghabiskan seluruh kelereng Gi-hun. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara itu Sang-hu yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Namun Ali merasa bersalah dan tidak tega kepada Sang-hu. Tetapi mau tidak mau salah satu dari mereka pun pasti akan mati. Sang-hu yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil seluruh kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Jeong memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana, Jeong menyadari bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Jeong selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. Oleh sebab itulah, ia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Kembali kepada kakek Ilnam dan Gi-hun. Saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa satu. Itu artinya tinggal satu langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhir. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itu, Gi-hun pun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa satu. Saat itu kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain satu ronde lagi. Namun harus mempertaruhkan seluruh kelereng yang mereka punya. Gi-hun pun yang mendengar hal itu merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Namun ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan itu. Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam pun meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya kepada Gi-hun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga, kakek Ilnam pun merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun akhirnya habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Buat kalian yang masih penasaran dengan drama ini, dan permainan apa lagi yang akan mereka mainkan selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya guys, agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam hobi nonton.